Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah Anda pelajari melalui video materi, yaitu file dan mesin karakter. Sekarang kita akan mencoba membuat satu persatu bagaimana cara kita membaca file dan menuliskan ke file. Tentunya membaca file dengan menggunakan konsep mesin karakter. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda tinggal melanjutkan project sebelumnya, di mana kita akan menggunakan tetap latihan Alpro 2021. Tapi saya akan membuat package baru, yaitu Alpro 2020 titik akses file. Jadi silakan Anda buat seperti ini. Nanti kita akan menyediakan dua buah file. Yang pertama adalah mesin karakter dan tulis file. Mesin karakter adalah untuk membaca teks dari file, dan tulis file berarti kita akan menuliskan ke dalam file. Sebelum mulai, kita akan menyediakan dulu dua buah file teks yang nanti akan digunakan untuk dikelola. Dan file teks tersebut akan dibuat berbeda, jadi satu untuk mesin karakter, satu untuk tulis file. Bagaimana caranya? Kita akan buat dulu untuk tulis file. Jadi kita akan mencoba dulu bagaimana cara menuliskan ke dalam file. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda klik kanan pada project Anda, pilih new, lalu di sini ada untitled text file. Tinggal klik ini, maka akan muncul seperti ini. Sekarang silakan Anda tuliskan. Anda mau menuliskan apapun juga, karena ini adalah isi defaultnya. Ini adalah isi default. Jadi nanti kita akan mencoba merubah-rubah tulisan yang ada di file ini. Jika sudah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita save file tersebut. Lalu kita pilih, karena kita di project latihan Alpro, kita pilih ini sesuai dengan nama project yang Anda buat. Lalu di sini kita akan tulis dengan catatan.txt seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Maka otomatis di sini kita sudah menambahkan sebuah file teks, yaitu catatan.txt. Berikutnya, apa yang akan dilakukan? Silakan Anda membuat sebuah file baru dengan nama tulis file di dalam package Alpro 2020 titik akses file. Maka Anda akan memiliki kelas seperti ini. Nama kelasnya adalah tulis file. Silakan Anda buat terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan mulai. Yang pertama kita sediakan, karena kita akan menuliskan apa yang kita ketikkan di dalam program ini dan menuliskannya ke dalam file, otomatis kita perlu scanner. Jadi silakan Anda membuat scanner seperti ini. Jangan lupa Anda melakukan import untuk file scannernya. Jika sudah, kita sediakan juga sebuah fungsi untuk membaca yang disebut dengan file writer. Ini ada kelas file writer yang digunakan untuk membaca, untuk menuliskan dari sebuah atau menuliskan ke dalam suatu file. Jadi siapkan saja static file writer spasi namanya. Di sini saya menggunakan fw. Silakan Anda menggunakan alias yang lain. Bisa saja file w atau fwrite, silakan. Saya hanya menggunakan fw. Jika sudah, mari kita mulai dengan membuat prosedur untuk membuka filenya. Karena sebelum kita bisa menuliskan ke dalam buku, tentunya bukunya harus dibuka terlebih dahulu. Begitu juga dengan file. Kita sediakan sebuah prosedur buka file seperti ini. Lalu, yang perlu dilakukan adalah kita menyediakan yang namanya try catch. Try catch ini adalah sebuah blok yang fungsinya adalah untuk menjaga error, bukan error logika, tapi bukan
error proses. Contohnya adalah jika kita tidak menemukan file teksnya, atau misalkan saat di tengah jalan internet terputus, itu sesuatu yang di luar logika. Nah, try catch berfungsi untuk menangani hal tersebut. Jadi sediakanlah try catch seperti ini dengan nama exception-nya adalah IO exception. Ini pun jangan lupa di import untuk exception-nya. Lalu di dalam try-nya kita menuliskan fw sama dengan new file writer sebagai inisiasinya, dengan isi di dalamnya. Parameter pertama adalah nama filenya, karena kita akan menggunakan file catatan.txt, maka kita tuliskan catatan.txt. Jika Anda menggunakan nama yang lain, misalnya tulisan, silahkan Anda tuliskan tulisan.txt. Yang penting sesuaikan dengan nama file ini. Lalu, koma, ada true. Fungsi true ini adalah untuk apa? Untuk memastikan apakah tulisan kita ini akan melanjutkan tulisan sebelumnya. Karena di sini kita sudah menuliskan sesuatu, kalau kita menggunakan true, berarti tulisan berikutnya akan berada setelah tulisan ini. Tapi jika false, dia akan menimpa. Nanti kita akan coba apa perbedaannya. Jadi silakan Anda pause untuk menuliskan hal ini atau kode program ini. Jika sudah, kita akan langsung ke inti dari prosesnya, yaitu proses untuk menuliskan. Oleh karena itu, saya minta Anda untuk membuat prosedur tulis file. Yang perlu disediakan dalam prosedur tulis file tentunya sama seperti tadi try catch, agar prosesnya bisa dibilang tertangani jika ada error, bukan error logika. Sama seperti tadi, menggunakan try catch bisa copy paste dari try catch yang ada pada prosedur buka file. Jika sudah, kita akan fokus pada isinya. Diawali dengan kita akan menuliskan fwrite spasi atau enter. Ini fungsinya adalah untuk membuat baris baru. Dan di sini kita pastikan menggunakan fungsi write dan fungsi flash. Write untuk menuliskan teks yang ingin dituliskan ke dalam file. Flash fungsinya adalah untuk menjamin tulisan tersebut terkirimkan. Karena ada kemungkinan di tengah jalan tidak terkirimkan, saking banyaknya tulisan, flash lah yang menjamin. Lalu di sini kita akan menuliskan, akan memasukkan tulisan apa yang akan dicetak di teks kita. Dan kita menggunakan sc.next atau scanner. Lalu di sini saya menggunakan pengulangan. Jadi kita akan diminta untuk mengisi tulisan selama kita tidak menuliskan kata selesai. Jadi selain kata selesai, dia akan terus meminta. Mau beribu-ribu kata, selama tidak menuliskan selesai, dia akan terus meminta. Tapi kalau kita mengetikkan selesai, maka proses permintaan teks atau penulisan dihentikan. Dan di dalam pengulangan ini, saya menggunakan write lagi dan flash lagi. Ini merupakan write untuk menuliskan apa yang kita ketikkan menggunakan scanner, dan flash adalah untuk menjamin teks tersebut dikirimkan. Terus diminta selama kita tidak menuliskan selesai. Dan nanti jika kita sudah menuliskan selesai, berarti proses permintaannya sudah selesai, dan kita akan menjamin bahwa file yang kita tulis diakhiri dengan end of file. Oleh karena itu saya menyediakan titik sebagai end of file-nya. Silakan Anda tuliskan untuk prosedur tulis file ini dengan cara mempause terlebih dahulu. Jika sudah, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita membuat prosedur untuk menutup file agar menjamin file yang telah kita tuliskan, yang telah kita rubah isinya, tersimpan. Karena kalau tidak di close, file tersebut masih bisa dibilang digenggam oleh sebuah program, sehingga file tersebut belum tersimpan. Jadi belum bisa diakses lagi oleh orang lain. Sama seperti kalau kita di perpustakaan, jika ada sebuah buku dipinjam oleh saya, otomatis Anda tidak bisa mengakses buku tersebut. Orang lain bisa mengaksesnya jika dan hanya jika saya sudah
menutupnya dan mengembalikan ke perpustakaan. Oleh karena itu, kita harus jamin jika sudah selesai, kita close. Oleh karena itu, silakan buat prosedur ini, tutup file dengan cara mempause terlebih dahulu. Jika sudah, silahkan buat mainnya. Silahkan Anda memanggil buka file, tulis file, dan tutup file. Jika sudah selesai, kita akan coba run. Maka tampilannya akan seperti ini. Masukkan apa yang akan ingin Anda cetak. Saya akan langsung menuliskan semua tulisannya supaya sekali mengisi. Selamat. Ini adalah tulisan pertama Anda ke dalam file teks. Semoga Anda memahaminya. Saya enter, lalu saya tuliskan selesai. Otomatis semua selesai, tidak ada lagi permintaan untuk mengisikan file yang bisa dicetak ke dalam tulisan kita. Selanjutnya kita akan mencoba mencek bagaimana caranya, dan tinggal membuka saja. Lihat hasilnya, tulisan kita telah tertuliskan di dalam file txt-nya. Dan karena kita menggunakan append-nya bernilai true, otomatis tulisan yang baru kita tuliskan ini berada setelah tulisan yang lama. Jadi tulisan yang lama tidak dihapus terlebih dahulu. Tetapi berbeda jika kita merubah nilai ini menjadi false. Seperti ini. Dan kita coba run. Tulisannya adalah kita akan mencoba melakukan overwrite. Enter. Dan saya tulis selesai. Maka berhenti dan kita lihat apakah tulisannya hanya menampilkan tulisan seperti ini. Kita akan mencoba melakukan overwrite dan kita lihat hasilnya. Hasilnya betul. Di sini kita hanya menghasilkan satu baris saja. Tulisan sebelumnya sudah ditimpa karena kita menggunakan append-nya false. Berarti kita tidak menambahkan, tapi menimpa tulisan sebelumnya. Kita akan melanjutkan. Apabila saya tuliskan true lagi, apa yang terjadi? Dan kita akan mencoba melakukan tulisan yang panjang. Ini adalah tulisan panjang untuk mengujikan program ini. Dan saya menuliskan A sebanyak mungkin. Kita lihat sebelum menuliskan selesai, dia terus meminta, tapi saat saya tuliskan selesai, dia berhenti. Selesai. Dia berhenti. Dan kita lihat, maka tulisannya pun akan panjang seperti ini. Tadi ada permasalahan selesainya tidak ter-enter dari A sebelumnya. Kita lihat bisa di sini. Ya, tidak ada spasi, berarti selesai sebelumnya ini adalah satu karakter dengan A sehingga tidak berhenti. Baru di selesai kedua, dia berhenti. Itu adalah penjelasan untuk tulis file. Semoga ada manfaatnya, semoga Anda dapat memahaminya. Video berikutnya kita akan belajar bagaimana membaca suatu file dengan menggunakan mesin karakter. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.